Mohon maaf Pak, QR-nya tidak terlihat. Selain Mas Alif sudah presensi semua yang ada. Masih ada problem presensinya. Oke, berarti sudah nggak ada ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alim dan kawan-kawan. Mari kita awali kuliah pada siang hari ini. Recording in progress. Mari kita awali kuliah pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada 2 kelompok yang presentasi, ya, dan itu waktunya berbagi, dan hari ini juga kita sudah menyepakati kuliah dengan daring. Nanti depend on situation ya. Kebetulan tadi karena ada yang sedang sakit dan harus presentasi, jadi ini bisa menyesuaikan, mengusulkan daring. Dan saya juga baru datang di kampus setelah Monef KKN ke daerah Kokap. Karena itu kita sepakati kuliah siang ini daring. Yang kendala presensi Mbak Valerina dan tadi Mas Iksan, silakan di screenshot saja, nanti diinfokan ke grup kelas, diberi keterangan kuliah pada hari ini, kendala presensi. Oke, sesuai dengan yang terjadwal plotting bahwa hari ini ada 2 kelompok, yaitu kelompok 5 dan kelompok 7. Kelompok 5 akan membahas tentang wahyu dan konsep kenabian dalam Islam. Kelompok 7 akan membahas tentang kedudukan dan fungsi akal atau rasionalitas dalam memahami agama. Nah, waktunya berbagi, jadi masing-masing kelompok saya kira di plotting 40 menit maksimal, sudah dengan diskusi, karena itu nanti pertanyaannya cukup 2 orang penanya atau penanggap saja diberi kesempatan. Baru nanti kelompok yang presentasi pertama mempersiapkan jawabannya, mundur dulu dari presentasi, silakan mempersiapkan jawaban. Sambil menunggu persiapan jawaban, maka kelompok 7 presentasi terlebih dahulu, atau diisi dengan kelompok 7 yang presentasi. Kemudian di akhir presentasi juga menghimpun, mengkoleksi, mengumpulkan 2 penanya atau 2 pertanyaan, kemudian
mempersiapkan jawabannya. Dan sementara nanti mundur dari forum dulu untuk mempersiapkan jawaban, maka kemudian kelompok 5 diberi kesempatan memberikan jawaban dan seterusnya. Nanti baru kelompok 7. Nah, kira-kira seperti itu gambaran hari ini. Silakan untuk kelompok 5, siapa koordinatornya atau siapa yang akan memoderatori, dan kemudian siapa yang harus saya beri atau jadikan co-host untuk menayangkan paparannya. Silakan kelompok 5, siapa? Kelompok 5. Baiklah, untuk moderator mungkin saya, Pak. Untuk yang mungkin paparan ininya, presentasinya Rehan. Siapa yang presentasinya, Mas? Muhammad Iksan, Rehan Arkansani, Pak. Muhammad Rehan Arkansani. Yang saya beri izin Rehan ya. Ya. Sebentar saya cari namanya. Rehannya sudah bergabung belum? Kan? Oh, sudah ya ini. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya, sebentar saya rubah dulu. Silakan Mas Rehan dicoba share screen-nya, Mas. Oke, bisa ya. Oke, biar lebih komunikatif yang presentasi bisa on cam ya, jauh tidak ada masalah kendala sinyal dan teknis. Silakan. Waktu 40 menit untuk kelompok pertama ini. Silakan, Mas. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Pak Syarif Hidayatullah. Ini sebelumnya saya izin mohon maaf, untuk saya pribadi saya tidak bisa untuk on cam, Pak. Karena kalau on cam nanti otomatis ke live masih error soalnya. Baiklah, mungkin selanjutnya. Oke, untuk anggota kelompok kami ada Aldi Septiantoko dengan NIM sebagai berikut. Ada Muhammad Iksan, saya sendiri, dan ketiga ada Muhammad Rehan Arkansani Putra. Konfirmasi lengkap hadir semua, Mas? Hadir semua, Pak. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu adalah pengertian filsafat. Filsafat adalah filosofi adalah metodologi yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan umum dan asasi. Misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi, benaran, nilai-nilai luhur, akal budi, dan bahasa. Dan juga sebagaimana kita tahu bahwa sebenarnya pengertian filsafat ini kan sangat kompleks ya. Jadi bisa dipadatkan menjadi sesuatu yang mencari hal yang sistematis, radikal, mungkin, dan kritis dan segala macamnya yang sudah kita pelajari pada semester awal. Mungkin teman-teman kan di sini mungkin udah pada semester lanjut ya. Kemudian menurut Louis O. Katzoff 2004, beliau membagi ciri-ciri pikiran kefilsafatan menjadi 6 garis besar. Pertama, konsepsional, atau kita bisa bilang konsepsi secara umum atau general. Kemudian koheren atau bisa dibilang padu. Ketiga, rasional, mampu dirasio. Yang keempat, komprehensif, mungkin kata lainnya adalah secara menyeluruh. Kelima, dunia dan isinya. Ya, dunia dan isinya maksudnya di sini ya apa yang empiris sama rasional, mungkin seperti itu. Yang keenam mungkin definitif. Selanjutnya, Mas Rehan. Nah, kemudian epistemologi. Epistemologi mengkaji secara filosofis tentang asal, struktur, metode, validitas, dan tujuan ilmu pengetahuan. Nah, dalam dunia barat hanya terbagi dua, yaitu idealis, rasional, kemudian realis sama dengan empiris. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kiblat filsafat ini kan terbagi menjadi dua ya, antara barat dan timur. Kita tahu bahwa kalau yang di barat itu mereka tidak memasukkan unsur-unsur kepercayaan gitu di dalam berfilsafat atau di dalam metode mereka untuk menemukan mempercayai suatu pengetahuan, yaitu ya
dibagi menjadi dua aja, yaitu idealis, yaitu sama dengan rasional, kemudian dengan realis sama dengan empiris. Kemudian kita ke kiblat yang satunya, yaitu filsafat timur, di mana mereka sangat memasukkan unsur kepercayaan gitu. Jadi dalam mencari pengetahuan atau berepistemologi, mereka itu membaginya menjadi 4, yaitu secara akal sehat, panca indera, intuisi, dan wahyu, sebagaimana yang kita tahu bahwa di dalam Islam juga di dalamnya ada wahyu dan segala macam gitu, dalam mencapai suatu epistemologi. Mungkin next Mas Rehan, dipersilakan. Oke, selanjutnya ada kedudukan dan fungsi wahyu dalam Islam. Wahyu sendiri ini berasal dari Allah dan diturunkan kepada para nabi dan rasulnya dengan berbagai cara. Ada yang melalui malaikat Jibril ataupun langsung kepada nabi dan rasul gitu. Nah, informasi yang diberikan ini melalui wahyu bervariasi, dari kewajiban sampai dengan hal-hal yang harus dihindari oleh umat Islam. Nah, kalau kedudukannya sendiri, wahyu ini memiliki kedudukan yang sangat penting. Wahyu merupakan perintah yang berlaku umum atas seluruh umat manusia tanpa mengenal ruang dan waktu, baik perintah itu disampaikan dalam bentuk umum atau khusus. Maksudnya di sini umum itu misalnya seperti perintah sholat, zakat, puasa, atau tidak melakukan perbuatan dosa, dan ya itu yang diturunkannya itu tidak hanya berlaku saat itu diturunkan saat masih ada nabi dan rasul gitu, melainkan sepanjang masa keberlakuannya. Kalau khusus sendiri ini agak berbeda karena wahyu yang diturunkan ini kayak merujuk ke suatu peristiwa yang terjadi saat masih ada rasul gitu. Contohnya di surat An-Anfal itu ada kayak bagaimana cara menangani tawanan perang saat perang Badar itu. Nah, itu masuk ke wahyu yang bersifat khusus seperti itu. Selanjutnya, fungsi wahyu. Fungsi wahyunya ini memberikan informasi kepada manusia. Dalam arti ini wahyu memberitahukan manusia tentang cara beriman kepada Sang Pencipta, menciptakan akal sehingga mengetahui yang baik dan buruk. Selain itu juga menjelaskan perincian pahala dan hukuman yang diterima oleh manusia di akhirat. Wahyu ini berfungsi jadi ini seperti pedoman bagaimana kita menjalani hidup sebagai umat Muslim, dan juga bagaimana apa yang akan kita dapatkan gitu jika kita emang benar-benar meneladani pedoman itu ataupun tidak gitu. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh Mas Aldi. Mohon maaf Mas Aldi, suaranya belum terdengar. Oke, halo. Apakah sudah terdengar jelas? Masuk. Aman. Silakan dilanjutkan. Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena belum bisa on-cam karena sedang di luar. Ini saya melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya. Jadi di sini konsep dan fungsi kenabian dalam Islam. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu nabi. Dari secara bahasanya, Ibnu Matsir ini menyebutkan bahwa kata nabi itu ada dua definisi. Yang pertama itu dari bentuk fi'il madinya, kata kerja masa lampau, naba'ah, yang berarti warta dan pemberitahuan. Al-i'lam wal ikbar. Pada Nabi dalam hal ini terjadi pada persoalan-persoalan yang eksentrik atau gaib. Tidak terkait pada persoalan realitas. Nah, yang kedua berasal dari bentuk fi'il madi, kata kerja masa lampau, naba. Ini mbaknya kata ini tanpa diserai alif di akhir, wir maksus yang berarti tinggi. Kalau teman-teman baca di sini itu sudah saya tuliskan juga secara istilahnya kata Nabi memiliki banyak definisi. Nabi adalah seorang yang menerima wahyu dari Allah Taala melalui perantara malaikat maupun mimpi yang benar. Mereka juga ini ada di Quran surat Al-Baqarah surah kedua ayat 213. Lanjut. Mungkin bisa di next slide ini, Mas.
Ini udah di slide, Halo. udah di next slide. Oke. Oke, ini saya lanjutkan lagi. Ini Di sini ada konsep dan fungsi kenabian dalam Islam. Eh, Oke, fungsi kenabian sebelumnya. Itu ada di surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 13 dan surat Quran surat An-Nisa di ayat 160. Terus ini dapat dari ahli seorang ulama sebelumnya Mas. Slash. Oke. Dari pendapatnya Muhammad Ali Ansabuni menunjukkan bahwa tugas para nabi yaitu menyelamatkan umat dari sikap dan keberhalaan, kekacauan dan kebijakan moral. Ini ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 213. Nah, caranya bagaimana? Ini ada beberapa poin yang saya tuliskan. Yang pertama itu mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Ini di sini ada perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau nabi itu mereka yang wahyu tapi tidak wajib untuk menyebarkannya atau mendapatkan. Ada dasarnya di Quran surat An-Nahl itu surat ke-16 ayat ke-36. Next Mas. Oke, Saya nggak tahu tadi ada melanjutkan yang suaranya, tadi Mas. Oh, yaitu nggak ada, silakan. oke, halo. Mohon maaf saya sedang di luar jadi mungkin jaringannya agak agak susah. Oh iya, Ini iya. saya Oh, akan lagi. sekarang sudah, Mas. eh Lanjut, Mas. Oke, oke, baik. Lanjutkan lagi yaitu yang selanjutnya menjalankan perintah dan larangan Allah itu di Quran surat Al-Ahzab ayat 39, membimbing manusia dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Ini ada di surat Ibrahim ayat 5. Selanjutnya cara Nabi itu memberi teladan bagi umatnya. Ini ada di surat Al-Ahzab ayat 51. Terus Nabi juga menerangkan adanya kebangkitan dari kubur. Ini ada di Quran surat Al-An'am ayat 130 sampai 131. Dan selanjutnya mengubah kehidupan manusia dari kehidupan yang fana kepada kehidupan yang kekal. Jadi nabi-nabi ini mencoba membuka pikir kita dari kehidupan yang fana ini material menjadi kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Ini ada di surat Al-Ankabut ayat 64. Next. Terus selanjutnya ini hubungan antara wahyu dan kenabian. Kalau tadi kita sudah membahas tentang konsep nabi dan tugas-tugas dari nabi, fungsi dari nabi. Sekarang kita membahas mengenai wahyu dan hubungannya dengan nabi. Wahyu di sini itu berfungsi sebagai legalitas nubuah atau kenabian. Bagaimana caranya orang bisa menjadi nabi itu salah satu legalitasnya dia harus menerima wahyu. Nah, nabi ini dipandang sebagai manusia pilihan Tuhan dan tentunya mempunyai perbedaan mendasar dengan manusia-manusia lain. Meskipun di dimensi basyariahnya itu terlihat sama. Jadi dalam fisiknya itu kita dengan nabi itu sama, tapi ada beberapa dasar yang lain yang membedakan kita dengan itu. Nah, ulama gelar nabi seperti Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wal Al-Nihayah nabi adalah seorang laki. Jadi namanya banyak udah anggapnya kalau seorang budak itu. Dan selanjutnya nabi ini maksum yang artinya itu nabi terhindar dari segala aib atau nabi itu tidak punya dosa, maksum. Terus serta yang terakhir ini nabi pasti mendapatkan wahyu mengenai syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Next Mas.
Oke, melanjutkannya tadi. Jadi kriteria seseorang layak dianggap sebagai nabi dan rasul mesti memenuhi beberapa persyaratan pokok. Nah, di syarat pokoknya itu ada 3 di sini. Yang pertama itu adanya wahyu yang datang dari Allah. Tadi yang disampaikan bahwa wahyu itu sebagai legalitas nubuah atau kenabian. Orang biasa itu tidak bisa melakukannya gitu, atau di luar logika kita. Terus yang ketiga, ini membawa syariat yang menjadi petunjuk bagi umat ini. Terus konsep kenabian dan wahyu ini merupakan sudah salah ini nabi ini dibekali wahyu oleh Allah, baik itu wahyu yang terhimpun dalam berbagai kitab, ada kitab Al-Quran, Injil, terus Taurat dan Zabur, maupun yang tertuang dalam bentuk lembaran atau suhu-suhu. Yang kita ketahui kan sekarang ada 4 kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang itu lembaran-lembaran. Next slide. Oke, mungkin paparannya sudah habis. Mungkin saya memberikan kesimpulannya di akhir. Untuk kesimpulannya pertama bahwa epistemologi itu adalah cabang dari salah satu filsafat, dan di dalam epistemologi yang dipercayai oleh filsafat Islam yaitu adanya wahyu. Kemudian yang kedua, bahwa tadi ada perbedaan antara nabi dan rasul. Nabi itu menyampaikan wahyu, nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan untuk rasul itu menerima wahyu untuk disebarkan kepada umatnya. Kemudian wahyu itu sendiri adalah apa? Wahyu itu sendiri adalah berisi informasi untuk kemaslahatan umat. Kemudian yang terakhir, adalah bahwa contoh dari sebuah wahyu itu yang sudah kita tahu adalah adanya Al-Quran ya. Al-Quran itu adalah Al-Quran adalah sebuah informasi yang diberikan oleh Tuhan ya untuk manusia, tetapi mereka melewat perwakilan yaitu Rasul agar dituntun dan selamat dalam kehidupan gitu. Mungkin seperti itu. Baiklah, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan saran. Dipersilakan. Di ini dulu Mas, off-kan dulu kamera share-nya. Oke, biar komunikatif. Ya, oke, terima kasih. Silakan diberikan apresiasi dulu dengan memberikan clapping atau tanda apapun, silakan. Di mana ininya ya? Oh, nggak terlihat. Oke, nggak apa-apa. Berikutnya diberi kesempatan kelompok ini untuk mengumpulkan 2 penanya atau penangkap dulu. Nanti setelah itu undur diri untuk mempersiapkan jawabannya, dan kelompok 7 untuk nanti menyampaikan materinya. Ya, silakan Mas Iksan dan kawan-kawan untuk mengkompilasi 2 pertanyaan. Ya, baik Pak.
Baiklah, untuk teman-teman, mungkin ada pertanyaan dan saran. Waktunya di limit Mas, kemudian dinaikkan levelnya, nanti ditunjuk boleh. Untuk waktunya kira-kira berapa menit ya, Pak? Diberi limit aja, nanti dinaikkan levelnya Mas. Mungkin Oh ya 1 udah. menit cukup. Oke, Nanti mungkin ditunjuk. ya mungkin ditunggu ya pertanyaannya teman-teman dalam rentang waktu 1 menit. Recording stopped. Silakan Mas Iksan dilanjutkan, levelnya dinaikkan, bisa ditunjuk random untuk memberikan tanggapan. 2 orang silakan. Baiklah, sesuai aturan Recording in progress. presentasi, mungkin selanjutnya ada yang mau mengasihkan saran atau tanggapan. Untuk waktu mungkin 2 menit ya, Pak? Enggak, langsung ditunjuk random saja. Itu Oh, kan ada ditunjuk nama. random saja. Ya, 2 orang ya untuk memberikan tanggapan. Mungkin saya ngambil dari ini aja ya, Pak. Biar biar adil, mungkin saya ngambil dari presensi yang di saya aja nama-namanya. Mungkin dari Ya. Mbak Lisa yang di atas absen saya. Silakan Mbak Lisa. Oke. Dari saya sih udah ini ya, udah cukup jelas tadi ngejelasinnya juga. Mungkin agak bisa di ini nggak sih? Share screen lagi. Halo. Slide sebelumnya coba. Nah, jadi aku kurang paham ya yang di ini. Apa ini? Nah, yang menjadi kriteria seseorang layak dianggap itu maksudnya yang nomor 2 itu gimana ya? Yang kok dibekali dengan mukjizat tuh. Aku kurang paham sih itu.
Mungkin boleh dijelasin lagi ya? Tadi soalnya suaranya putus-putus. Oh ya, oke. Baik, Mbak. Mungkin pertanyaannya kami tampung dulu ya. Mungkin untuk yang kedua dari berdasarkan partisipan, mungkin saya ambil dari Kurniawan Aduha. Mas Duha, dipersilahkan. Silakan Kurniawan Aduha memberikan tanggapan, respon, pertanyaan. Kalau mic-nya bermasalah bisa di kolom chat ditulis. Konfirmasi Mas Iksan. Jangan ditinggal tidur. Bagaimana Mas Duha? Apa mungkin di next saja, Pak? Ya, silakan. Oh, ya. Aduh, Silakan ya, Mas. silakan Mas Duha untuk ini bertanya atau memberikan tanggapan. Kalau pertanyaan nggak ada. Presentasinya udah cukup baik tentang kenabian. Nggak ada pertanyaan sih kalau dari saya sebenarnya. Tidak harus pertanyaan, boleh pendapat atau pandangan atau berbagi pengetahuan, silakan. Silakan Mas Iksan, bisa dilanjutkan menginput pertanyaan dari teman yang lain. Oke, baiklah mungkin kalau berdasarkan absen di sini ya partisipan yaitu Mas Huda Alim, Muhammad Huda Alim. Sebenarnya sama kayak Duha ya, aku nggak terlalu banyak nggak terlalu punya pertanyaan yang konkret ya untuk ditanyakan. Jadi mungkin dari segi ini udah cukup sih. Aku nggak ada tanggapan soalnya. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya Mas Huda Alim. Mungkin gimana Pak? Ya, Bisa oke. di Ya, udah. silakan dipersiapkan jawabannya. Untuk sementara kita beri kesempatan dulu untuk kelompok 7 untuk menyampaikan presentasinya. Oke, ya Pak. Baiklah, saya akhiri untuk presentasi kelompok kami yaitu kelompok 5 tentang wahyu dan konsep kenabian. Mungkin untuk pertanyaan dari Mbak Lisa akan kami jawab nanti ya di akhir. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Pak Syarif dan teman-teman lainnya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Iksan dan kawan-kawan. Silakan berikutnya mempersiapkan diri kelompok 7, siapa yang akan moderator dan siapa yang akan saya jadikan co-host untuk menayangkan PPT. Terima kasih Pak, saya yang akan membagikan PPT-nya. Oke, sebentar ya Mbak. Coba Mbak Puji dicek bisa enggak? Oke, sudah bisa, silakan dilanjutkan. Sudah terlihat belum ya Pak? Sudah, tapi kurang besar ya Mbak, kurang full layarnya. Baik.
Mungkin full screen itu Mbak, itu yang di pojok Oh atas. ya. Ya silakan. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Syarif dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang kedudukan dan fungsi akal atau rasionalitas dalam memahami agama. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Puji Sri Rahayu, dan rekan saya Lisa Prasmawati Dewi. Sebenarnya kami ada 3 orang, tapi yang satu, Mbak Hanif Salma, tidak bisa mengikuti presentasinya. Waktu mengerjakan tugas ikut nggak Mbak? Eh, Halo Mbak? Sebenarnya dia lagi itu Pak, lagi apa sih namanya, kecelakaan itu. Jadi mungkin saya dan Lisa yang nge-covernya. Sakit. Iya. Oke, sudah diurus di akademik. Bagaimana Pak? Sudah diurus ke akademik untuk soal. Oh, kalau itu saya kurang tahu ya Pak. Oke. Oke, nanti mungkin ada bukti apa atau surat apa, mungkin keterangan dan sebagainya. Nanti kalau sudah ada, nanti baru saya anggap ikut presentasi. Kira-kira begitu ya Mbak. Oh, Oke, dilanjutkan. baik Pak, terima kasih. Ya. Lalu ini adalah materi-materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, akal sebagai potensi manusia dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, fungsi akal dalam memahami ayat-ayat Allah dan juga filsafat hidup rasional bagi kehidupan manusia. Oke, materi yang pertama, akal sebagai potensi manusia akan disampaikan oleh teman saya. Silahkan. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya izin tidak bisa on cam karena sedang berada di luar dan dengan kondisi tidak memungkinkan. Oke, selanjutnya ini saya akan menjelaskan materi tentang akal sebagai potensi manusia dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya akal dalam Islam itu dilihat sebagai 2 hal yang saling berkaitan. Nah, yaitu sebagai potensi dan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini saya mencantumkan 3 penjelasan mengenai kenapa akal itu sebagai potensi manusia. Nah, yang pertama yaitu sebagai kapasitas berpikir, di mana akal sendiri itu adalah kemampuan manusia untuk berpikir, bernalar, dan mengambil keputusan. Nah, di mana ini tuh yang membedakan manusia dari makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Nah, akal sendiri ini memungkinkan manusia untuk memahami konsep yang abstrak gitu, kemudian memahami dan belajar dari pengalaman. Kemudian yang kedua yaitu fitrah manusia. Nah, dalam Islam sendiri, Islam ini memandang akal sebagai fitrah, yaitu bawaan dasar manusia sejak lahir. Di mana adanya akal ini yang terus berkembang dan berpotensi semakin kuat itu, maksudnya dalam akal ini bisa berkembang itu bisa melalui proses belajar dan pengalaman gitu. Kemudian yang ketiga yaitu tanggung jawab manusia. Nah, di mana manusia itu kan diberikan akal gitu, dan manusia ini pasti memiliki tanggung jawab untuk menggunakannya sebaik mungkin gitu, sebaik-baiknya. Nah, termasuk itu dalam mencari ilmu pengetahuan, kemudian memahami ajaran agama, dan membuat pilihan yang tepat dalam hidup. Next. Lanjut, Mbak. Lanjut.
Lanjut, Mbak. Sebelumnya. Kemudian di sini saya juga menyantumkan 3 kenapa akal itu sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama itu karunia ilahi, di mana Islam sendiri itu memandang akal sebagai karunia atau pemberian khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwasanya akal inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk ciptaan Allah lainnya gitu. Di mana manusia itu potensi untuk menjadi makhluk yang mulia gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu nikmat untuk beribadah. Nah, akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi nikmat agar manusia itu dapat beribadah dan mengabdi kepada Sang Pencipta. Dan melalui akal manusia itu nantinya bisa memahami ajaran agama, kemudian hikmah di balik perintah dan larangan serta cara menjalankan ibadah dengan benar. Dan yang ketiga yaitu ujian dan tanggung jawab. Nah, di mana akal ini juga merupakan ujian bagi manusia gitu. Ketika manusia diuji, apakah akan menggunakan akalnya untuk kebaikan dan mematuhi ajaran Allah gitu, atau malah sebaliknya gitu. Ya, next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Masih ke-mute, Mbak. Oh, baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai fungsi akal dalam memahami ayat-ayat Allah. Di sini saya merangkum atau mengekstrak bagaimana guna atau fungsi akal dalam memahami ayat-ayat Allah. Yang pertama adalah fungsi bernalar. Manusia memaksimalkan akal untuk berpikir mengenai ayat-ayat Al-Quran. Dengan adanya akal, Allah menyuruh manusia untuk menjelaskan kisah-kisah yang diajarkan oleh Al-Quran agar manusia itu mengimaninya. Akal membuat manusia mempergunakan nalarnya akan besarnya tanda-tanda kekuasaan Allah. Dengan akalnya, manusia itu bisa berpikir bagaimana di alam semesta ini ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 21, Allah berfirman, "Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir." Manusia dalam ayat ini, manusia dituntut atau disuruh untuk berpikir mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di alam semesta. Kemudian dengan itu manusia bisa berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan dari Allah. Kemudian fungsi akal yang kedua adalah dapat digunakan untuk menganalisis kandungan Al-Quran. Akal manusia digunakan untuk memikirkan apa-apa yang harus dipikirkan, baik dalam ayat tertulis maupun tidak tertulis, tetapi dapat dilihat. Allah menurunkan hukum-hukumnya atau bisa disebut sebagai ayat-ayat di dalam Al-Quran agar bisa dipahami oleh manusia. Di antara firman Allah terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah
ayat 242. Artinya, demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya, hukum-hukumnya supaya kamu memahami. Terus kemudian di dalam surat Al-Hadid ayat 17 yang artinya sesungguhnya kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami supaya kamu memikirkannya. Terma ta'kilun dalam ayat lain juga tertulis dalam Quran Surah Al-An'am ayat 151 yang artinya, katakanlah, mari kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah kepada kedua ibu dan bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu supaya kamu memahaminya. Jadi maksud dari ayat ini adalah manusia itu disuruh berpikir atas perintah-perintah Allah, atas hukum-hukum yang udah dijelaskan dalam Al-Quran. Manusia di sini disuruh menganalisis bagaimana maksudnya, seperti janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Jadi kita harus menyembah hanya Allah, tidak ada sesembahan lain yang berhak disembah kecuali Allah. Terus harus berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak boleh membunuh. Terus dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Kemudian adalah kesinambungan ayat Al-Quran. Dua hal munasabah dalam Al-Quran, yaitu manusia itu disuruh mengetahui bagaimana korelasi atau kesinambungan antar ayat Al-Quran. Ada dua hal munasabah dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, mengetahui korelasi antara ayat dengan ayat atau surah dengan surah. Berarti antara ayat yang satu dengan ayat yang lain di dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tersusun secara sistematis dan berkesinambungan. Walaupun diturunkan secara terpisah-pisah dalam rentang waktu kurang lebih 23 tahun, hal ini memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran merupakan mukjizat dari Allah. Lalu yang kedua, munasabah memperlihatkan keserasian susunan redaksi-redaksi ayat maupun kalimat-kalimat Al-Quran, sehingga keindahannya dapat dirasakan sebagai hal yang luar biasa bagi orang yang memiliki zauk Arabi. Lalu, materi yang ketiga adalah filsafat hidup rasional bagi kehidupan manusia. Adanya filsafat dapat dijadikan sebagai konsep berpikir yang menggunakan akal budi dan logika untuk memahami dan menjalani kehidupan. Pendekatan ini atau pendekatan yang digunakan dalam filsafat itu menekankan pada pentingnya bisa berpikir kritis, menganalisis atau analitis dan objektif dalam menghadapi berbagai situasi dan permasalahan. Dengan menerapkan filsafat hidup rasional, manusia diharapkan dapat mencapai kehidupan yang lebih bermakna, sejahtera, dan juga bertanggung jawab. Al-Farabi atau seorang pemikir filsafat Islam memandang akal sebagai sarana yang penting untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang Tuhan dan alam semestanya. Al-Farabi mengatakan bahwa kalau manusia jika dilatih dengan baik dapat memahami dan mengenal hakikat Tuhan. Kebenaran agama dapat dipahami melalui pemikiran rasional, yaitu berdasarkan logika dan filsafat. Menurutnya, agama dan rasionalitas tidaklah bertentangan, melainkan keduanya saling melengkapi. Ini adalah daftar rujukan yang kami pakai.
Sekian presentasi yang bisa kami paparkan. Apabila ada tanggapan, saran, maupun pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih. Ya, oke. Kita berikan apresiasi, aplaus untuk kelompok 7 yang sudah menyampaikan presentasinya. Saya konfirmasi tadi satu anggota yang belum atau nggak hadir ini Mbak Hanif Salma ya namanya Mbak ya? Iya Pak Hanif Salma. Ya, oke, terima kasih. Sementara saya catat karena kecelakaan tapi harus ada semacam keterangan yang mungkin bisa ditunjukkan dan sebagainya. Baru bisa dianggap. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, jadi silakan nanti seperti kelompok tadi ada 2 penanya atau penangkap ya dari materi yang sudah disampaikan. Saya kira ini harusnya makanan anak-anak filsafat ya, bagaimana tadi mendiskusikan wahyu dan kenabian, kemudian sekarang ya ditambah lagi dipertajam mendiskusikan bagaimana rasionalitas atau akal dan kedudukannya dalam memahami wahyu dan ayat-ayat Allah dan sebagainya. Saya kira juga tentu saja kalau kita mempelajari ilmu filsafat kan banyak pandangan-pandangan filosof yang menekankan atau katakan menegaskan tentang pentingnya rasionalitas dalam mencari kebenaran di samping tentu tools yang lainnya termasuk saya kira verifikasi empirik dan seterusnya. Oke, silakan Mbak Puji bisa diberi limit waktu untuk dikoleksi dulu pertanyaannya secara sukarela. Kalau tidak ada nanti dinaikkan levelnya dengan menunjuk secara random dari daftar mahasiswa yang ada. Silakan Mbak. Baik teman-teman, apabila ada pertanyaan saya tunggu sampai jam 15.30 ya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Hanifah. Saya izin untuk bertanya tentang bagaimana peran guru atau dosen di tingkat pendidikan agama dalam memperlakukan akal sebagai proses belajar mengajar. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Hanifah. Pertanyaannya kami tampung dulu ya. Saya konfirmasi tadi pertanyaannya bagaimanakah peran guru dalam bagaimanakah peran akal permisi Mbak Hanifah tadi. Jadi pertanyaannya saya tadi itu bagaimana peran guru atau dosen di tingkat pendidikan agama dalam memperlakukan akal sebagai proses belajar mengajar. Baik, berarti bagaimanakah peran pendidikan ya atau peran dosen dalam memperlakukan akal dalam proses belajar mengajar. Terima kasih. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mas Dia, silahkan. Cek, apakah suara kedengaran? Terdengar. Kan ini konteksnya bagaimana mendudukkan akal dalam
ya dalam kehidupan lah untuk sebagai muslim. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana akal menjelaskan ya peristiwa Isra Mi'raj itu misalnya yang bagi saya secara inheren dan intrinsik itu bisa dipercaya hanya dengan iman, dan bagi saya sendiri iman itu adalah aspek yang nggak bisa dipertanyakan loh. Sebagai orang yang beragama itu ada dimensi lain gitu. Sesuatu yang nggak bisa dipertanyakan dengan akal. Itu sih pertanyaan saya, bagaimana akal menundukkan peristiwa semacam itu menurut kelompok kalian gimana? Baik, terima kasih. Pak, ini pertanyaannya kami tampung dulu ya. Ya, betul. Silakan nanti disiapkan. Sementara kita memberi kesempatan ke kelompok 5 untuk menyampaikan jawaban yang tadi. Silakan, Mbak. Oke, kembali silakan Mas Iksan dan kawan-kawan. Apakah sudah siap untuk menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang tadi sudah ada? Silakan. Oke, baik Pak. Bagaimana Mas Aldi, mungkin sudah siap atau belum? Oke, baik. Mungkin bisa diulangi lagi tadi pertanyaannya seperti apa, Mas? Oke, tadi itu pertanyaannya adalah kan di slide yang hubungan dengan nubuah itu ada 3 poin. Nah itu Mbak Lisa tadi ingin mempertanyakan poin yang kedua Mas Aldi. Itu beliau katanya kurang jelas karena suaranya putus-putus, bisa dijelaskan lagi nggak gitu? Mungkin seperti itu. Bisa di-share lagi hasilnya yang tadi didiskusikan, ditunjukkan ke audiens. Mas Oke, baik. Mungkin ini saya jelaskan kembali terkait dengan hubungan antara wahyu dan kenabian. Jadi wahyu itu seperti yang disampaikan tadi, bahwa salah satu bukti seorang sebagai nabi itu beliau menerima wahyu. Jadi wahyu ini digunakan berfungsi sebagai legalitas dari kenabian itu sendiri. Gitu. Nah, untuk poin selanjutnya, ini tuh ada 3 poin. 3 poin ini kriteria yang dengan seorang layak dianggap sebagai seorang nabi. Nah, yang pertama itu jelas orang tersebut menerima wahyu. Yang kedua, dibekali mukjizat sebagai khususiyat kenabian. Kenapa dibekali mukjizat? Itu karena secara besyari atau secara fisik itu nabi itu sama dengan manusia pada umumnya. Ya. Nabi memiliki kepala, memiliki kaki, memiliki tangan, memiliki tubuh sama seperti manusia pada umumnya. Tapi yang membedakan itu salah satunya Nabi dibekali mukjizat. Mukjizat yang di mana manusia biasa itu tidak mampu untuk melakukannya. Sebagai contoh, Nabi Musa itu mukjizatnya beliau mampu membelah lautan. Terus ada lagi Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati. Terus Nabi Sulaiman mampu berkomunikasi dengan hewan dan lain sebagainya. Jadi itu hal-hal khusus yang diperuntukkan kepada Nabi sebagai bukti bahwa orang tersebut itu adalah seorang Nabi. Karena mampu melakukan sesuatu yang di mana manusia kebanyakan atau manusia biasa itu tidak mampu melakukannya. Itu yang poin nomor 2. Dan yang ketiga itu membawa syariat yang menjadi petunjuk bagi umatnya. Ya. Seperti yang kita ketahui sebagai contoh, Nabi Muhammad di zaman jahiliyah, Arab zaman jahiliyah, itu kehidupan masyarakat Arab suku Badui itu di masa-masa yang mereka jauh dari peraturan yang bermoral atau beradab. Lalu datanglah Nabi Muhammad membawa syariat Islam untuk memperbaiki peradaban di zaman jahiliyah Arab pada waktu itu. Dan sampai sekarang kita sudah bisa merasakan juga bagaimana syariat yang dibawa nabi-nabi kepada kita.
Gitu. Mungkin kalau ada pertanyaan dan diskusi diperbolehkan sebentar. Oke, bagaimana Mbak Lisa? Mungkin saya menambahkan dikit ya, bahwa sebenarnya mukjizat ini digunakan itu untuk supaya pengingat bahwa iya, nabi dan rasul kan fisiknya sama, bahwa ada kekuatan yang tidak bisa dilakukan manusia dan itu tuh berasal dari Tuhan gitu. Jadi itu sebagai bukti untuk mengajak manusia kembali ke mengingat Tuhan, kembali ke jalan Tuhan dan karena kan tugas nabi dan rasul ini berat ya pada zamannya. Sebagaimana kita tahu kayak Firaun aja itu kekuasaannya sangat luar biasa dan mungkin ya kekuatan orang-orang pada zaman dulu kan luar biasa juga. Jadi mukjizat ini di lain sebagai pengingat juga sebagai pelindung para nabinya untuk nabi dan rasul untuk menjalankan dakwahnya gitu. Mungkin seperti itu. Bagaimana Mbak Lisa? Ada tambahan atau gimana? Oke, sip. Oke. Mungkin pertanyaannya sudah habis Pak, karena tadi cuma satu. Karena satu saya tambahkan dengan satu pertanyaan atau ingin pendapat atau opini kalian ya. Di dalam Al-Quran kan surat An-Nisa ayat 164, mungkin bisa sambil cek Mas Iksan. Bisa dicek, bisa browsing. An-Nisa 164 sudah? Sudah Pak. Ya, bunyinya seperti apa atau artinya seperti apa? Ada beberapa rasul yang telah kami ceritakan kisah tentang mereka kepadamu sebelumnya dan ada pula beberapa rasul lain yang itu bukan Pak? Yang itu? Ya, yang tidak kami ceritakan tentang mereka kepadamu. Oke, jadi di dalam Al-Quran sendiri akan ada ayat itu ya. Allah menegaskan ada sebagian rasul yang dikisahkan pada kalian, artinya melalui Nabi Muhammad. Sehingga kemudian ada konstruksi yang dibangun oleh para ahli atau ulama Islam, terutama ulama akidah teologi Islam, lalu misalnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mensyaratkan setidaknya kita mengimani pada adanya Nabi dan Rasul, yaitu ada 25 Nabi dan Rasul. Setidaknya itu kita tahu, kenal namanya dan mengimani. Tapi sesungguhnya lebih dari itu Nabi dan Rasul yang diceritakan di dalam Al-Quran tadi sudah disebutkan beberapa ada, tetapi juga Allah menyatakan ada yang tidak dikisahkan di dalam Al-Quran atau tidak diberi informasi untuk kita. Artinya kita juga harus mengimani bahwa ada Nabi dan Rasul yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran tapi sesungguhnya ada. Nah disitulah kemudian ada pendapat atau opini yang berkembang di kalangan para ulama dan juga umat Islam tentu, bahwa beberapa nama yang sangat populer ya, baik itu di kalangan agama-agama yang lain, contoh saja teman kita yang Buddhis meyakini tentang bagaimana pandangan-pandangan yang mengandung hikmah yang mendalam dari seorang Buddha atau Siddhartha Buddha Gautama. Kemudian teman-teman yang Konghucu juga meyakini bahwa Konghucu atau guru Kong itu juga memiliki pandangan-pandangan yang penuh hikmah dan menjadi pedoman hidup bagi sebagian orang yang menjadi pengikutnya. Nah, demikian pula di filsafat. Ya, ada beberapa pandangan-pandangan filsuf yang kemudian kalau kita ukur dari kacamata ajaran Islam itu kan tidak bertentangan, bahkan mengafirmasi tentang eksistensi Tuhan sehingga muncullah
disiplin atau minat atau kajian tentang filsafat ketuhanan yang itu kemudian memiliki konsep yang sangat beragam. Nah, di antara beberapa nama yang kemudian sebagian orang berpendapat bahwa filsuf seperti Socrates dan seterusnya itu juga memiliki atau bisa didudukan menjalankan fungsi seperti fungsi kenabian yang tadi sudah didiskusikan. Nah, sekarang saya ingin komentar atau pendapat, tanggapan dari Mas Iksan dan anggota kelompok yang lain, ya. Ada Mas Rehat, juga ada siapa tadi Mas satunya Mas? Lupa. Mas Aldi. Iya, Mas Aldi Septian. Nah, kira-kira bagaimana pendapatnya? Silakan Mas. Silakan teman-teman mungkin yang ada yang ingin berpendapat. Yang belum terdengar suaranya Mas Raihan, bagaimana Mas Raihan coba? Maaf Pak, tadi kurang jelas pendapat mengenai apa ya Pak? Apakah misalnya Siddhartha Buddha Gautama, kemudian Socrates, kemudian Konghucu, dalam konteks pandangan Islam itu adalah sebagai bagian atau beberapa nama yang tadi di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa ada nabi-nabi yang dikisahkan atau diberitahu kepada kalian, ada nabi-nabi yang tidak dikisahkan di dalam Al-Quran atau belum diberitahu. Lalu pertanyaannya atau tanggapan kalian tentang adanya pendapat-pendapat, opini-opini yang mengatakan bahwa Socrates juga adalah seorang nabi. Ini menurut pandangan Islam. Dan Konghucu juga sama, Buddha juga, Siddhartha Buddha Gautama juga sama. Dan seterusnya dan seterusnya. Silakan Mas Rehan, pendapat atau opini kalian seperti apa? Halo, Rehan, silakan. Ya Pak, baik. Kalau saya sendiri ngeliatnya karena memang keterbatasan pengetahuan saya juga mungkin ya, karena saya mengimannya mungkin kalau hanya dari ini aja sih Pak, paling dari Al-Quran atau hadis aja sih Pak. Kalau misalnya ada kisah di luar itu, sejauh ini saya belum berani untuk mengklaim lebih lanjut sih Pak. Gitu Pak. Oke, ya. Tidak apa-apa, ini kan sedang belajar, proses belajar. Izin Respon menambahkan dulu. boleh Ya, Pak? silakan Mas Ihsan, silakan. Kalau menurut pendapat saya pribadi dan beberapa pengetahuan saya mungkin melihat dari sumber-sumber lainnya Pak, seperti YouTube dan segala macam, bahwa memang benar katanya Nabi dan Rasul itu ada 25, sedangkan Nabi saja ini banyak ribuan atau berapa. Nah, setahu saya sumber-sumber dari penukilan nabi-nabi yang selain 25 ini berdasarkan dari kitab Yahudi, kalau saya nggak salah. Jadi di sana itu banyak kayak kisah-kisah Nabi Khidir, Nabi apa lagi ya, yang itu yang mukjizatnya singa itu lupa. Nah, itu banyak dinukil dari kisah-kisah kitabnya Yahudi. Nah, itu antara bisa dipercaya sama enggak. Mungkin pendapat pertama itu. Kemudian yang kedua tentang Socrates. Bisa saja dari apa yang saya lihat juga kelahirannya kan kita percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi dan rasul terakhir.
Jadi ketika mereka lahir di periode sebelum Nabi atau, mendekati periode Nabi, bisa saja mereka adalah sebuah nabi gitu, Pak. Jadi, mungkin pendapat saya seperti itu sih. Tapi, balik lagi sih sebenarnya kalau semisalnya kan kita ibaratnya kita tidak memiliki pengetahuan yang luas atau memiliki, apa ya, daya kritis seperti ulama-ulama yang mengulas-mengulas gitu. Jadi, menurut saya kalau semisalnya ada ulama dan ulama itu sepakat bahwa misalnya Sokrates adalah nabi, ya bisa bisa dipercaya bahwa Sokrates itu adalah nabi, begitu sih, Pak. Karena ya di Al-Quran sendiri kan, juga ya tentang 25 nabi tadi ya, mungkin juga tentang Ilyas-Ilyasa juga nggak banyak dinukil di Al-Quran ini sendiri, Pak. Mungkin seperti itu. Oke. Saya 2020 berkunjung ke Mesir dan kemudian oleh tour guide saya diantar dan kemudian disebut di sana ada makamnya Nabi Daniel dan berdampingan dengan makamnya Luqmanul Hakim. Anda mungkin pernah mendengar Luqmanul Hakim ya, di Al-Quran kan ada kan nasihat-nasihat Luqmanul Hakim terhadap anaknya. Nah, itu sebuah fakta paling tidak seperti itu. Nah, tentu ini memperkuat apa yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 164 tadi. Memang kita tidak harus terperinci mengimani dan mengetahui nama-nama selain 25 nabi dan rasul tadi. Tetapi Al-Quran juga mendorong kita mengimani bahwa di antara di luar nabi dan rasul yang sudah kita imani dan kita kenal dan kita imani itu sesungguhnya ada nabi dan rasul, dan disinilah terbuka ruang kajian-kajian akademik ya, tentu untuk menjelas atau memperjelas atau bagaimana melihat posisi dan kedudukan nama-nama tertentu. Nah, tentu saja karena kajian akademik maka ada prosedur ilmiah di situ, termasuk lalu mendefinisikan apa itu nabi, kriterianya seperti apa, dan lalu dijadikan objek formal melihat objek materialnya nama-nama tertentu. Nah, ini saya kira satu contoh bentuk kalau kalian ingin mengembangkan menjadi sebuah penelitian filosofis terkait dengan konsep kenabian ini, termasuk bisa menulis skripsi dan sebagainya. Nah, saya kira ini satu motivasi yang ingin saya dorong ke sana, bahwa dari ruang belajar agama kontekstual itu muncul ide-ide untuk penelitian lebih lanjut. Kira-kira begitu Mas Ihsan, Aldi, dan Rehan ya. Kira-kira cukup ya untuk lomba ini. Silakan closing statement dulu Mas. Ya, baiklah, terima kasih, Pak Syarif Hidayatullah atas insight-insight barunya dan juga opini-opini teman-teman juga. Saya sangat berterima kasih. Saya juga sangat berterima kasih pada teman-teman yang hadir di sini juga. Kami akhiri dari kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Ihsan, Aldi, dan Raihan sudah presentasi. Tinggal nanti mempersiapkan laporan akhirnya saja setelah presentasi. Sekarang kesempatan atau ruang untuk atau waktu untuk kelompok 7 menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang sudah tadi dikompilasi. Silakan Mbak Puji dan Mbak Alisa. Baik Pak Syarif, sebelumnya izinkan saya mau menjawab pertanyaan Mbak Hanifah. Tadi pertanyaannya, bagaimana peran guru agama memperlakukan akal dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi menurut kelompok kami, peran guru agama dalam memperlakukan akal yaitu ya dengan memberikan eksplanasi gitu atau memberikan penjelasan tentang pengetahuan yang ada ini. Ya, contohnya seperti hubungan filsafat, kemudian agama dan Tuhan gitu. Nah, itu kan menggunakan akal gitu untuk mendapatkan suatu pengetahuan gitu. Nah,
Seperti mohon maaf Pak Syarif gitu. Nah, Pak Syarif kan salah satu guru agama gitu, karena beliau ini mengampu PAI gitu. Pasti beliau ini menanyakan gimana gitu kemampuan pemikiran kritis mahasiswanya dalam permasalahan yang ada. Nah, dan dalam hal ini akal pasti digunakan gitu untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan. Mungkin itu dari saya. Gimana Mbak Hanifah? Oke, terima kasih Mbak Lisa sudah cukup menjawab. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Dias, yaitu bagaimana akal menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj selain dari keimanan, selain dari bagaimana keimanannya gitu kan. Menurut saya, jadi itu kita tarik bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu kita bisa memahaminya. Itu kan nggak melulu harus diketahui oleh kita secara empiris, mata, secara empiris kita lah, bagaimana indera kita bisa melihatnya gitu kan. Mungkin bagi sebagian orang memang kejadian itu tidak bisa diterima oleh akal, tapi akal menurut Islam ini itu tuh bagaimana ada hubungan akal menurut yang lain dengan akal menurut Islam. Jadi akal dalam Al-Quran ini tuh disebut sebanyak 49 kali. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi atau saya paparkan tadi, akal di sini itu dalam bentuknya sebagai bagian tertentu dari manusia, yaitu yang menjadi sumber lahirnya segala perbuatan rasional. Terus dengan akal ini itu ada seruan yang mengajak untuk menggunakan akal sebagai jalan menuju kebenaran dengan berpikir, memperhatikan dan juga mempelajari serta mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap kejadian. Mungkin maksudnya di sini adalah dengan akal menurut pandangan Islam itu juga berkaitan dengan keimanan, yaitu bisa memperhatikan karena dalam Islam itu kan seorang muslim diperintahkan atau dianjurkan dan juga dituntut untuk memperhatikan, memahami, mempelajari, dan juga mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap kejadian itu. Dalam konteks ini yang ditanyakan adalah peristiwa Isra Mi'raj. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu kan salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad. Nah, mukjizat itu kan berarti kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Nah, di situ berarti membuktikan adanya kebesaran Allah. Berarti manusia di sini dengan akalnya diperintahkan untuk meyakini adanya kejadian itu. Karena itu merupakan salah satu kejadian luar biasa yang memang tidak semua orang atau hanya orang-orang terpilih yang mendapatkan kejadian tersebut. Seperti itu mungkin jawaban saya. Bagaimana Mas Dias apabila ada tanggapan?
Jawaban sudah mencukupi pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya. Saya kembalikan kepada Pak Syarif. Ya, oke. Coba Mbak Puji atau Mbak Lisa cek atau browsing, nanti dibaca surat Ar-Rahman ayat 33. Sudah ketemu, Mbak? Ar-Rahman ayat 33. Sudah, Pak. Oke, boleh dibaca? Artinya, Ya. wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Oke, makasih ya. Nah, ini mungkin ayat ini bisa dijadikan deduksi ya untuk menjawab pertanyaan Mas Dias tadi tentang peristiwa Isra Mi'raj, maupun tadi yang pentingnya atau bagaimana Islam mendudukan akal dalam menjelaskan berbagai hal terkait dengan masalah keagamaan yang ditanyakan Mbak Hanifah. Nah, karena pada prinsipnya agama Islam itu sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah itu ad-dinu aqlun, bahwa agama itu sesungguhnya akal, artinya bisa dipahami dengan akal sehat, bisa dicerna dengan akal sehat, dan memang apa yang diajarkan di dalam agama maksud saya tentu di sini adalah agama Islam, itu selain bisa dipahami dengan akal, juga selalu bisa bersifat rasional. Hanya bahwa pada periode atau pada perkembangan peradaban manusia tertentu itu belum akalnya atau dengan pengetahuan yang dimilikinya, dengan kemudian dikembangkannya, mungkin belum mampu menjawab atau memahami kerasionalitasan di dalam ajaran Islam. Termasuk ayat tadi menegaskan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu dalam pandangan dalam sudut pandang Allah sebagai Al-Khaliq itu bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Tetapi manusia juga diberi ruang untuk dengan akal yang dimilikinya, dengan kemampuan mengobservasi, dengan kemampuan meneliti dan sebagainya, sehingga lalu mengembangkan ilmu pengetahuannya, kemudian hasilnya diimplementasikan dengan produk-produk teknologinya, maka dalam beberapa level tertentu juga lalu bisa melakukan seperti itu, termasuk menembus langit. Mungkin pada saat ayat ini turun atau peristiwa Isra Mi'raj itu diceritakan oleh Rasulullah kepada publik Mekah saat itu, sebagian besar tentu tidak akan mempercayainya. Dan kita tahu lalu hanya 1-2 orang saja yang begitu Rasul menceritakan itu mendahulukan dengan keimanannya. Karena itu kita misalnya mendengar cerita bahwa kenapa sahabat Abu Bakar itu diberi gelar As-Siddiq. Ya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq karena Abu Bakar lah yang pertama kali menyatakan
beriman dan percaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang peristiwa di Isra dan Mi'rajkannya, itu bukan sesuatu bualan, bukan sesuatu hoax, bukan sesuatu yang mengada-ngada. Tapi Abu Bakar mendahulukan dan menggaransi kepercayaannya kepada seorang Muhammad, lalu mengimaninya bahwa itu adalah sebuah hal yang benar. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah sesuatu yang benar, dan ini ditegaskan oleh Abu Bakar kepada penduduk Mekah, sehingga kemudian Abu Bakar dikenal dengan sebutan As-Siddiq, yang karena membenarkan peristiwa itu diantaranya. Menurut satu versi kenapa asbabun nuzul dari ayat ini ya, atau bukan asbabun nuzul, peristiwa yang mengikuti rangkaian perjalanan setelah Rasul di Isra dan Mi'raj. Nah, dengan demikian kita menyimpulkan bahwa penggunaan akal dalam konteks Islam itu bukan sesuatu yang diharamkan. Karena akal menjadi sesuatu yang fitrah, potensi yang diberikan oleh Allah untuk manusia, selain yang lainnya termasuk hati, al-qalb, kemudian jawarih, anggota tubuh, dan tentu saja kita diberi keistimewaan dengan melalui Rasulullah diberi wahyu untuk bagaimana umat Islam menemukan kebenaran-kebenaran itu. Maka semua hal itu harus diramu menjadi satu. Tidak bisa dipertentangkan atau mempertentangkan. Antara wahyu dan akal tidak bisa dipertentangkan. Tapi dalam Islam itu sebagai sesuatu yang menyatu, yang utuh. Karena wahyu perlu dipahami oleh manusia. Untuk alat memahaminya tentu dibutuhkan akal. Akal juga biar tidak liar, maka perlu dikendalikan dengan hati. Artinya agar menjadi cermin untuk melihat sebagai sesuatu yang baik atau buruk dan benar dan mengukur dan seterusnya. Nah, ini sesuatu yang terkait dan yang menyatu. Nah, sehingga kemudian berbeda dengan tradisi Barat atau pandangan rasionalistiknya Barat yang mungkin bisa jadi paham rasionalitas menjadikan beberapa orang menjadi semakin jauh, makin tidak mengenal, apalagi mengimani adanya eksistensi Tuhan. Sehingga lalu akalnya atau rasionalitasnya menenggelamkan keimanannya. Nah, itu bisa jadi terjadi dalam pandangan-pandangan rasionalistik yang dikembangkan oleh beberapa kalangan filsuf maupun ilmuwan Barat yang ateistik. Tapi umat Islam tidak seperti itu. Justru rasionalitasnya, karena tadi ad-dinu aqlun, agama ini adalah sesuatu yang bisa dipahami secara rasional, karena agama Islam itu sebuah ajaran-ajaran yang sangat rasional, termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj tadi, maka rasionalitasnya digunakan untuk, atau akalnya digunakan untuk memahami wahyu, sehingga iman yang dimiliki oleh umat Islam yang mampu menggunakan akalnya dalam memahami wahyu, maka imannya menjadi tercerahkan. Sehingga lalu imannya atau rasionalitasnya justru digunakan bukan untuk menenggelamkan keimanannya, tapi untuk memperkokoh dan mencerahkan keimanannya. Sehingga lalu bukan menjauhkan dirinya dengan Tuhan, rasionalitas yang digunakan justru semakin menegaskan tentang keimanannya terhadap eksistensi Tuhan. Termasuk tadi dalam peristiwa Isra Mi'raj tadi sudah ditegaskan bahwa manusia sebenarnya mampu menembus langit, tetapi kemampuan itu adalah atas kehendak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas potensi yang diberikan oleh Allah, termasuk diberi ilmu, diberi kemampuan akal, dan sebagainya. Nah, kira-kira begitu dalam memahami posisi akal, dalam memahami hal-hal yang terkait dengan keagamaan, termasuk tadi yang ditanyakan Mbak Hanifah dan juga Mas Tias tentang peristiwa Isra dan Mi'raj.
Nah, sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi membuktikan mungkin pada saat Abu Bakar menegaskan tentang keimanannya atas peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, beliau sendiri tidak membayangkan, tetapi mendahulukan dengan keimanannya. Apalagi kemudian penduduk Mekah yang tidak dengan iman makin tidak membayangkan. Tapi sekarang kita bisa melihat dan menyaksikan karena kemampuan yang diberikan oleh Allah pada manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita sekarang bisa menyaksikan dengan teknologi yang dikembangkan di dunia dirgantara, di dunia pesawat dan sebagainya, superjet yang dengan sekejap mata itu menempuh jarak ribuan kilometer. Nah, ini satu kemampuan-kemampuan yang ternyata itu menjadi mengafirmasi apa yang tadi dinyatakan di dalam surat Ar-Rahman ayat 33 tadi, termasuk dengan peristiwa Isra Mi'raj yang tadi ditanyakan sebagai sebuah simbolik bahwa manusia sesungguhnya diberi potensi kemampuan untuk menembus langit, tapi kemampuan tadi hanyalah kehendak Allah. Dan spesial peristiwa di Isra dan Mi'rajkannya Muhammad itu adalah sebagai bagian dari mukjizat yang spesial khusus diberikan kepada seorang Nabi Muhammad. Ya, saya kira itu karena setiap nabi diberi kemampuan atau diberi mukjizat yang beragam sesuai dengan situasi, konteks, dan ruang dari setiap tugas atau kesalahan nabi. Saya kira itu ya, Mbak Puji dan Mbak Alisa yang bisa saya tambahkan. Silakan diberi closing statement untuk mengakhiri diskusi ini. Baik, terima kasih Pak Syafiq atas tambahan jawaban pertanyaan tadi. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Syafiq ngajarnya agama dan budaya. Kalau saya bukan agama dan budaya, Mbak. Ada Pak Syafiq, ada Syarif. Mbak Puji ya. Ada namanya di situ. Maaf Pak, iya Pak Syarif. Ya, oke. Karena sama-sama Syarif. Ya, iya, okay. sama-sama siapa. Ya, oke. Terima kasih Mbak Puji dan Mbak Lisa dan kawan-kawan. Saya kira cukup ya untuk diskusi atau seminar kelas hari ini. Pekan depan nanti menyesuaikan, tapi asumsinya tentu luring ya kalau nggak ada kendala. Jadi permisi Pak. Ya, gimana Mas Anan? Ya. Saya perempuan Pak, maaf. Maaf. Iya maaf Mbak Hanan, karena nggak ada foto profilnya, silakan Mbak. Oh ya maaf ya Pak. Ini Pak, apakah masih bisa absen lagi? Bisa. Setelah ini saya tampilkan, kecuali yang bermasalah bisa di screenshot nanti diunggah di grup kelas, nanti saya inputkan. Begitu ya. Oke, tapi kelas saya tutup dulu ya, Mbak Hanan. Baik Pak, baik. Oke, mari kita tutup kuliah pada siang hari ini atau sore hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal ampunukum wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq lakum lit-thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang belum wabarakatuh. silakan presensi saya tampilkan lagi, yang sudah silakan bisa